billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan warzuqani wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam aktivitas pembelajaran Zoom pembahasan lembar kerja siswa tema Be On Time. Sudah disiapkan semua LKS dan alat tulisnya. Waktu pembahasan mohon izin untuk menge-mute semua peserta Zoom. Jadi nanti selama Ustadz belum menunjuk atau menunjuk nama untuk saling bertanya jawab atau ngobrol, jadi nanti tidak di-unmute terlebih dahulu sehingga pembahasan suaranya tersumber dari Ustadz saja. Oke. Ustadz mute ya. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan dibuka LKS-nya lembar pertama. Tidak ada, tidak ada waiting room. Oh, coba dicoba. Ustadz, aku nggak mau LKS. Oke, kalau LKS tidak apa-apa, diperhatikan aja di share screen yang Ustadz tunjukkan di layar HP kalian. Bisa. Oke. Oke, terima kasih. Oke, di sini ada bacaan. Nah, di sini sudah ada bacaan. Ustadz berikan kesempatan yang Ustadz tunjuk untuk membaca paragraf pertama, yaitu dari Kompas hingga waktu Indonesia bagian timur. Ya, Ustadz akan memberi kesempatan kepada, sebentar, Ustadz pilih dulu. Silakan kepada Keira untuk membaca. Keira, silakan dibaca. Ya, Judulnya dulu, pembagian waktu di Indonesia. Pembagian waktu di Indonesia. WIB, WITA, dan WIT. Indonesia membagi waktunya menjadi 3. Ada waktu Indonesia Barat, WIB, waktu Indonesia bagian timur, WIT, dan waktu Indonesia bagian tengah, WITA. Pembagian ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia, luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Letak geografisnya 96 derajat dari bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bentangan yang luas itu yang membuat adanya pembagian waktu berada di Indonesia. Diambil dari arsip resmi Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Pembagian waktu ini juga sesuai keputusan Presiden nomor 41 tahun 1987. Kepres tersebut
menyatakan NKRI terbagi ke ketiga zona, waktu Indonesia Tengah maupun waktu Indonesia Timur. Oke, cukup. Terima kasih, Keira. Nah, silahkan kalian di lembar kerjanya, dikasih garis bawah, di situ ada tulisan arsip. Kalian garis bawah arsip. Nah, itu arsip itu kalau kalian belum mengerti arsip adalah dokumen yang disimpan atau dokumen asli yang disimpan. Itu namanya arsip. Ya, dokumen atau kertas penting atau lembar-lembar penting yang disimpan itu disebut arsip. Ya. Terus lagi tulisan HAM. HAM itu kalian garis bawah. HAM itu kepanjangan dari hak asasi manusia. Ya, nanti kalau kalian ditanya apa itu HAM atau HAM itu kepanjangan dari hak asasi manusia. Ya. Berikutnya lagi silakan kalian garis bawah kata kepres. Kata kepres. Kepres itu kepanjangan dari keputusan presiden. Jadi kepres itu singkatan dari keputusan presiden. Kepres, bukan kepres. Oh iya, kepres. Kepres. Kalau kepres itu keputusan. Keputusan. Kepres. Orang Batak. Berarti kayak gini dong, Us. Keputusan presiden. Iya, betul. Keputusan presiden, kepres. Kalau pakai jadi keputusan presiden, bukan keputusan presiden. Oke, silakan di-mute lagi, Dastan. Terima kasih. Untuk paragraf berikutnya, waktu Indonesia Barat, Ustadz beri kesempatan kepada Kaira. Yang digarisbawahi arsip, HAM, dan kepres. Ya. Apa tadi? Yang kedua? HAM. Ustadz ulangin ya. Yang sama kepres. Garis bawah itu arsip, HAM, sama kepres. Kepres, ya tuh. Kepres, Us. Bukan kepres. Berikutnya yang membaca Kaira. Caira tulisannya di sini. Caira silakan dibaca mulai dari waktu Indonesia bagian Barat. Silakan di-unmute. Caira. Caira ini mana? Caira? Caira dengar suaranya Ustadz? Oke, Caira silakan dibaca. Lainnya di-unmute ya. Jadi yang wilayah Indonesia itu ya? Ya, tulis mulai dari judul waktu Indonesia Barat. Wilayah Indonesia. Halo? Halo, ya silakan. Waktu Caira suaranya putus-putus. Halo, tes, 1212, tes, halo. Oke, sudah masuk Caira. waktu Indonesia Barat
WIB, wilayah Indonesia yang berada di zona waktu tersebut adalah Jawa, Sumatera, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DIY, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian Kepulauan Riau, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Saira masih ada di situ? Daus, Oke, lanjut. waktu Indonesia Barat, WIB, wilayah Indonesia yang berada di zona waktu Sumatera, Tengah, dan Barat. Untuk provinsinya yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DIY, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian Kepulauan Riau, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Waktu Indonesia bagian Barat ini salah satu pembagian waktu di Indonesia yang ada di garis 1 sampai 5 derajat bujur timur. Sudah? Terima kasih. Silakan di mute dulu. Oke, di sini ada singkatan. Silakan kalian di garis bawah. Zona. Zona itu artinya daerah atau wilayah. Silakan kalian garis bawah. Zona itu daerah atau wilayah. Kayak zona merah, zona hijau yang pas corona mulai muncul. Banget itu. Silakan di mute dulu ya. Yang mana, Us? Yang atas siapa yang bawah? Yang waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat WIB ada zona. Ini Ustaz kasih Anda. Zona itu daerah atau wilayah. Nah, terus di sini ada singkatan DKI. DKI itu kepanjangan dari daerah khusus ibu kota. DKI ini kepanjangan dari daerah khusus ibu kota. Hanya di garis, Us. Nah, DKI ini di garis. DKI itu Ustadz, daerah khusus ibu kota. Ustadz, dulu kan ibu kota Indonesia Jogja. Berarti kalau sampai sekarang Jogja masih jadi ibu kotanya Indonesia, berarti DKI Yogyakarta dong. Iya. Bukan, ada istimewa. Istimewa. Yuk, berikutnya. Nah ini, habisnya DKI, garis bawah lagi DIY. DIY itu baru Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh iya kan. Aku soalnya di itu apa? Ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa disebut Gimana daerah itu, Ustadz? istimewa? Kenapa disebut daerah istimewa? Ada yang Iya, tahu? aku pernah lihat. Ada yang tahu kenapa disebut daerah istimewa Yogyakarta? Karena zaman dahulu disebut daerah istimewa Surabaya. Kenapa? Karena Yogyakarta dulu pernah menjadi ibu kota Indonesia. Oke, Ustadz tampung dulu jawabannya Dastan. Yang lain? Ada yang tahu kenapa disebut daerah istimewa? Karena ada Kelaten. Kenapa ada? Kelaten Jogja, Us. Ada Karena ada Kelaten Jogja. Oke, Ustadz tampung jawaban dari Gali. Lainnya? Kenapa Yogyakarta disebut daerah istimewa?
Kenapa kok nggak Surabaya? Surabaya kan lebih maju. Harusnya daerah istimewa Surabaya. Kenapa kok Jogja? Kenapa disebut daerah istimewa? Karena Yang karena jawab, berbentuk kerajaan Ibu kota. kenapa? Orangnya suka begadang. karena pemerintahannya sistem kesultanan Us. Karena pemerintahannya Karena bentuknya kerajaan. tampung dulu. banyak Yang bilang kerajaan benar. kerajaan. Itu. Karena orangnya suka begadang. Aku itu suka gadang loh. Terus kakak malah kamu bilang nggak ada. Kenapa Surabaya nggak daerah? Aduh. Oke, Ustadz mute ya. Makasih jawabannya Ustadz Tambung. Oke. Disebut daerah istimewa. Kalau positif Ustadz mute dulu ya. Ya. Terus lanjut. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Disebut daerah istimewa itu karena di Yogyakarta itu ada yang namanya sistem pemerintahan seperti kerajaan atau kesultanan, yaitu di situ ada yang memerintah Sultan Jogja. Nah, di situ ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sekarang. Oke. Ke-9 apa 10 ya? Lupa, 9 10 sekarang ya, Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, disebut daerah istimewa karena di Jogja itu tidak ada pemilu. Jadi pemerintahan itu dipegang oleh Sri Sultan itu sebagai sultan. Sedangkan kalau di Surabaya itu ada pemilu, pemimpinnya berganti-ganti. Juga disebut daerah istimewa karena ada peraturan-peraturan ya di situ. Peraturannya juga Pemilu itu Aku tahu rumahnya di mana, Us? Itu rumahnya di mana, aku tahu, Us? di rumahnya siapa? Pemilu itu Ya Jogja itu adalah Sultan Ya, Jogja. rumahnya Mas Sultan Sultan Jogja. loh, Us, yang Ustaz tadi bilangin. Tora, pemilu itu coblos itu loh Tora. Jadi Siapa yang cara di ini? Jogja tidak ada pemilihan gubernur ya karena gubernurnya selalu dijabat Halo. oleh Sultan Halo. Jogja. ada Tiga yang daerah coret-coret. di Indonesia itu Namanya ini. Namanya titik. Ya namanya titik. Titik. Apa itu? Oh, aku tahu Amin. Siapa yang ada lagi? Oke, sudah ya, Ustadz mute lagi. Nah, udah. Untuk lainnya bisa dikonsentrasikan. Oke. Loncat berikutnya mulai dari waktu Indonesia bagian tengah, Wita, Ustadz kasih kesempatan kepada langsung Ustadz tunjuk ya. Ara. Silakan Ara. Silakan Ara, di-unmute, dibaca waktu Indonesia bagian tengah. Kita ya. Wita. Waktu bagian tengah Wita berada di garis 120 derajat bujur timur. Wilayah yang masuk dalam zona waktu ini adalah Bali, Kalimantan bagian utara, timur dan selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara bagian barat, NTB hingga Nusa Tenggara Timur, NTT. Pembagian waktu di wilayah ini sangat berbeda dengan pulau lainnya. Jika di wilayah lain pukul 10 WITA, di wilayah bagian barat pukul 9 WIB dan bagian timur pukul 11 WIB. Oke, terima kasih.
Di situ tidak ada kata-kata susah. Berikutnya lanjut. NTB aku tahu Ustadz, NTT sama NTB. Ah, itu sudah ada tulisannya. Berikutnya with waktu Indonesia Timur, Ustadz kasih kesempatan kepada Habibi. Silakan Habibi dibaca waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur. Wilayah bagian Indonesia Timur berbeda di garis sepanjang 136 derajat bujur timur. Zona waktu ini meliputi 2 pulau, yakni Maluku dan Papua. Provinsi meliputi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Perbedaan waktu memiliki selisih 2 jam untuk wilayah barat, sedangkan wilayah tengah selisih 1 jam. Oke, terima kasih Mas Habibi. Nah, di situ Biru itu apa? selanjutnya sumbernya bahwa bacaan ini diambil dari harian Kompasya. Di situ ada tanggal 14 Desember 2019. Nah, berikutnya di nomor 1 ada pertanyaan. Buatlah 3 pertanyaan. 2 pertanyaan dari teks 3 di pertanyaan atas. dari teks tersebut. Nah, sekarang kunci pertanyaan itu di depannya ada kata-kata apa? Bisa apa? Bisa Apa? Kenapa? kenapa? Bisa apa lagi? Bagaimana? Terus apa lagi? Apa? Bisa Apa? Mengapa? Terus apa lagi? Kapan? sebutkan Boleh sebutkan apa? Boleh. Siapa? Adalah. apakah Nah, boleh. Kalian bisa menggunakan kata-kata Adalah. Nah, contoh Ustaz memakai kata di Adalah manakah. Contoh di sini di manakah letak zona waktu untuk daerah apa ini sebenarnya Aceh. Oke. Di manakah letak zona waktu untuk daerah Aceh? Jadi jawabannya adalah di WIB. Kalian bisa membuat pertanyaan lagi. Ustadz, tapi aku jawabannya kayak gini, nggak apa-apa tahu Ustadz. Pembagian waktu di Indonesia ada berapa? Boleh? Boleh. Biasanya langsung kalimatnya boleh. Berapakah banyak pembagian waktu di Indonesia? Saya coret-coret. Nah, terus boleh juga siapa Wilayah bagian Indonesia Timur itu berada dari menetapkan, siapa yang menetapkan zona 3 zona waktu di Indonesia? 3 zona waktu. Kita di Surabaya. Boleh. Aku udah selesai usaha. Ya. Oke, nanti Ustadz sambil cek di psikologinya jawaban kalian. Tuh, ini ada 2, kurang 1 lagi. Boleh juga sebutkan wilayah mana saja yang termasuk zona Wita. Nah, boleh. Tuh, sudah ada 3 pertanyaan. Jadi dimulai dengan kata di manakah. Bagian barat.
Di manakah, siapa, Sebutkan daerah mana. atau sebutkan Nggak apa-apa, Daus. kata untuk menanya. Jangan lupa tanya kalau membuat pertanyaan, ya. Ini tanda tanya ini penting karena kalau kalian tidak ada tanda tanya itu seperti kalian tidak bertanya. Nah, ini tanda tanya ini penting. Nah, yang lupa ngasih tanda tanya silakan dikasih tanda tanya di LKS-nya. Ini Ustadz kasih tanda tulisan warna merah. Ini. Sudah, Us. Tanda tanya ini penting. Ya, kalian nanti di kelas 4 sudah harus bisa menggunakan tanda baca, titik, koma, tanda tanya, atau tanda seru. Oke. Next. Lengkapilah titik-titik di bawah sesuai zona waktu. Oke. Us, teksnya ngikut. Apanya teksnya gitu? Pak sudah. Oke. Next. Lengkapilah titik-titik di bawah ini sesuai dengan zona waktu. Nah, zona waktu di WIB itu pukul Almaira, ayo. Almahira, ayo. Itu ada di Abar. Aku tahu siapa itu. Siapa itu? Nah, di sini kalau WIB-nya 9 berarti Wita berapa? 10 Jadi 11.2 di gambar share. Yang 12. Yang pendek 10 yang pendek. itu betul. Untuk WIB berapa WIB? 11 Jarum panjang di 12, jarum pendek di 11. Wis, aku mau Iya. manggil. Nah, seperti ini. Ya. Oke, next. Pertanyaan nomor 3. Iya, aku kesukaan gitu. Us, ada yang coret-coret lagi, Us. Ada tanda X. War. Siapa itu ya? 3. Yang pakai nama aku. Z. Ya. Kawe. Soal nomor 3. Edo, Sehan, dan Atta saling bersahabat dan memiliki hobi yang sama, yaitu membaca buku. Masing-masing dari mereka memiliki jadwal ke perpustakaan. Edo pergi ke perpustakaan setiap 6 hari sekali. Berarti di sini bisa Ustadz tulis Edo KPK ini, Us. ini 6 hari sekali. Ini KPK. Terus Sehan pergi ke perpustakaan setiap 8 hari sekali. Sehan sini 8 hari 8 hari Sekali. terus Atta Ate. Sama dengan Sabar untuk tidak merequest remote control ya.
sekali. 4 hari. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan bahwa ini soal menggunakan apa? KPK. KPK. Di sini kita bisa menggunakan KPK sebagai penyelesaian. Jika pada tanggal 1 Oktober mereka pergi bersama, berarti 1 Oktober mereka pergi bersama. Jadi, kapan lagi mereka pergi bersama? Ya, kapan lagi mereka akan pergi bersama? Kita menggunakan KPK. Boleh menggunakan pohon faktor, boleh menggunakan tabel. Ya, kalau di sini Ustadz akan mencoba menggunakan pohon faktor ya. Aku sukanya tabel, Us. Boleh. Kemarin kan Ustadz mungkin sudah menggunakan tabel. Tapi Ustadz akan menggunakan gaya menggunakan pohon faktor. 6, 8, dan 4. Nah, 6 ini kita bagi dulu dengan 2. Ya kan? Dia akan menghasilkan berapa? 3. Ya. Sudah berhenti, berarti 6 itu faktornya adalah 2 dan 3. Sekarang 8, faktornya itu ada 2, 8 dibagi 2 ada 4. 4-nya dibagi 2 lagi, 2. Dan 4, ini 2 dibagi 2, 2. Nah, maka dari sini KPK adalah yang pangkatnya tertinggi. Di sini ada 2 pangkat 2. Nah, di sini ada 2-nya disebutkan 3 kali. Nah, berarti di sini 2 pangkat 2. Bentar ya. 2 pangkat. Pangkat 3. Sorry, pangkat 3. Ya, pangkat 3. Terima kasih. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali 3 ini, faktornya ini, ya kan? 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 8 kali 3. 8 kali 3 sama dengan 24 hari. Nah, sorry ini kok ke bawah. Siapa yang Nah, 24 hari mereka akan pergi bersama-sama sehingga lagi saat ini? Ustadz, ada yang coret-coret. iya, tidak apa-apa. Namanya Nah, sama dengan yang 1 Oktober ini maka sudah pergi bersama, dia akan pergi bersama lagi kapan? Berarti tanggal 1 ditambah berapa hari ini tadi? 24 hari. 25 hari. Sama dengan 25 hari. tanggal 5 hari. 25. sama Ustaz, sama kayak punya aku Ustaz, 25 hari. Coret-coret dapat. Sama kayak punya aku, Us, 25 hari. Yes. 25 hari. Sama-sama. Atau ini di sini 25 hari lagi. Ada yang coret-coret, Atau Ustadz. 25 Oktober. 25 hari. 2020. 25 hari Aku 24 nama. atau 25 Oktober. Di sini yang ditanyakan adalah pada tanggal berapa, ya. Kalau yang ditanyakan pada tanggal Aku tidak tahu ada coret-coretannya di situ, Ustadz. ya. Kalau sudah ditanyakan pada tanggal berapa, sehingga di sini jawabannya adalah 25. Ya. Ada coretan lagi. Ya, sudah enggak apa-apa. Tak Biarin aja coretan. coret ini.
Ada. Berikutnya, FPB. soal nomor 4. Mata lihat apakah sama jawabannya dengan kita? Soal FPB. nomor 4. Ini tuh coret juga, Ustadz. Kenapa Tuh, ya? dicoret-coret. Siapa yang mencoret itu? Nah, yo siapa yang mencoret itu? Tidak boleh. Ya. Boleh dicoret-coret. Soal nomor 4. Namanya tanda tanya siapa ya? Ini dulu ya. Oke. Soal nomor 4. Pak Redi mempunyai 30 buah apel, 45 buah jeruk, dan 50 buah salak. Buah-buahan tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Setiap kantong diisi buah dengan masing-masing jenis yang sama. Berapakah kantong yang harus disediakan Pak Redi? Dari sini kita sudah bisa menentukan FPB. Ya. FPB. Di sini Ustadz tulis Jadi pengen gara-gara bilangin buah-buahan aku jadi lapar nih. ada apel, apel 30 buah, terus jeruk ada 45 buah, dan 45 bukan 55. salak 50 buah. Nah, dari sini kita bisa menggunakan FPB. Pohon. Nah, di sini kita pakai pohon faktor. 50, 45, 30. 50 bagi 2, 25. 45 ini berarti bagi 3, 15, 30 bagi 3, bagi 2 dulu boleh? 2 kali 15. 11 Nah, 25 bagi 5, 5. 5. Terus 15 ini berarti bagi 3, 5. 15 ini berarti bagi 3, hasilnya 5. Nah, kalau FPB berarti pangkat terkecil yang sama, semuanya sama. Iya. Ternyata di sini yang semuanya sama itu adalah 5, ya kan? Iya Ustadz 5. Nah, di sini ada 5 di sini, ada 5 di sini, ada 5 di sini. Sini ada 5 2, pangkat 1. tidak ada 2. Nah, pangkat terkecil adalah 5. FPB adalah 5. Aku pakai tabel Boleh, pakai tabel boleh. Pakai tabel juga. Benar, Us. Berarti berapa kantong harus disediakan Redi? 5 kantong. Us, bukan Pak Redi, Ustadz Redi. Tidak. Loh Ustadz bukan 10 kantong Ustadz. 10 kantong 2 ini di 45 tidak ada. 2 hanya ada di ini 50. Jadi yang harus disediakan kantongnya ada 30. 5 kantong. Tidak ada 2. Harusnya yang ketiganya sama. Nah, seperti itu. Ya. Oke, yang satu kantong sapu. Faktor silakan Ya. diperbaiki. terus FPD-nya. 5 kantong. sudah benar. Ini loh Ustadz. Benar. Terus
Oke, betul. Aslinya. Ustadz itu punya aku Ustadz. Oh, sebentar, Ustadz akan tutup dulu share screen. Silakan LKS-nya ditunjukkan ke layar. Ini yang KPK. Ya. Sip. Oke, Ustaz lihat. Ditunjukkan ke layar. Sip, bagus. Yang KPK. Ya, oke. Bagus. Sip. Ini ya. Ustadz ini nanti dibetulin terus dikirim lagi ta? Oh, enggak perlu yang dibetuli enggak usah dikirim lagi. Yang dokumen aslinya yang kerjaanmu yang pertama yang dikirim. Ya. Ini yang VP. Kerjaan pertama Us. Ya, kerjaan pertama. Oke, siap. Selesai. Yang KPK. Sip, ya, betul. Siap, Ustadz sudah lihat satu-satu ini. Yang belum hidupkan layar, ini siapa ini yang belum hidupkan layar? Ada tandanya gunting kotak-kotak. Siapa? Yang kedua aja. Enzi juga belum menunjukkan hasil kerjaannya. Oh, sudah. Enzi. Aku nggak tahu LKS ku di mana. Loh. Kalau ngasih yo satpam yo arisan barang. Arisan yo satpam sampah. Terus kasawisma, kuai yo terus Aulanda arisan yo sip terus masuk 100 ya. Wizi sudah kerjain dan pakai Us. Baru Ya paling dong. Terus nanti ada kuis ya Us. Kenapa? Terus nanti ada kuis ya. Ada kuis. Ada kuis ya? Ada kan ya? Oh, kuis. Ya, nanti ada di Quizizz. Di Quizizz sudah ada linknya. Linknya nanti Psikologi. di psikologi. Linknya. Kalian juga boleh loh coba permainan. Permainan yang tembak-tembak perhatian itu loh. Apa ya? Yang kemarin Ustaz Muhid tembak-tembak. Oh iya. Tapi cepet banget. Oh ya. Aku udah download di aplikasi. Ya. Ustaz. Ya. Aku udah cepet banget. Aku gak bisa hitung. Ustaz, aku udah ranking pertama. Oh. Yang Lawan Zendi. Jabar. Lawan Zendi, Ustaz. Ya. Siap. Ustaz. Ada apa? Oke, semua sudah Ustaz lihat hasil kerjaannya. Dan di Sekarang udah 50. kita akhiri pembahasan LKS ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Lanjut dengan doa akhir majelis. Bismillah Oke, selamat menikmati hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mengganti sholat Jumat boleh.
Selamat beraktivitas, makan siang. Dan nanti Makasih dilanjut. Kuisnya di mana? Kuis, ya. WA ada kuisnya. Makasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih semuanya. Terima kasih. Yang lain Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Di mana? Selamat menunaikan sholat. Selamat makan siang. Merdeka. Merdeka. Merdeka.